Hai guys, di video kali ini ada dua chart menarik yang saya mau share. Yang pertama adalah total market cap kecuali Bitcoin, dan yang kedua adalah di fase apakah Bitcoin sekarang berdasarkan akumulasi yang sedang whale lakukan. Kita akan melihat juga analisa teknikal untuk Bitcoin dan adanya event tadi malam dan untuk hari ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya. Close-nya itu merah tetapi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, tidak ada lower low yang terbentuk, masih sideways di daerah sini saja. Indikator ini juga semuanya masih bearish, jadi bisa ada potensi untuk ke bawah, kecuali kita bisa mengklaim kembali harga 29.500 ini, maka itu akan berubah menjadi bullish. Tetapi kalau misalnya tidak ada banyak perubahan yang terjadi sideways saja, misalnya polanya ini adalah pola yang korektif, maka bisa akan ada pergerakan yang impulsif ke bawah lagi membuat lower low. Itu sangat mungkin sekali untuk terjadi. Target daripada harga ketika dia membuat lower low adalah di high sebelumnya yang ada di sini, di daerah sini, yaitu 28.000 sampai 28.400. Di situ ada potensi terjadinya bounce, dan ada potensi juga sebenarnya MA50 daily ini itu bisa menjadi support yang kuat, dan mungkin akan ada bounce yang kuat terlebih dahulu ketika Bitcoin itu mencapai daerah garis warna kuning ini. Kita lihat ini sudah ada 1, 2, 3, 4 kali candle berusaha untuk menembus MA50 ini, tetapi tidak berhasil. Hari ini juga ada sedikit kenaikan. Jadi kita bisa melihat kalau ada buying pressure ketika harga itu menyentuh garis warna kuning ini. Kalau misalnya ini tembus daripada garis MA50, maka akan berubah menjadi bearish dan bisa ke daerah MA100 pas sekali dengan daerah 28 ribuan ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya Bitcoin itu ternyata lebih bearish lagi, itu dia ada potensi untuk meretest garis support yang cukup penting ini yang menopang harga Bitcoin selama ini, yaitu di harga 27.200-an. Jadi ini adalah garis supportnya yang bisa Bitcoin retest kalau misalnya skenario yang lebih bearish itu terjadi. Untuk weekly-nya sendiri, kita melihat kalau RSI dan MACD ini dalam posisi yang kritis. Untuk MACD-nya khususnya karena bisa terjadi bearish crossover di sini. Harga harus kembali menjadi lebih baik lagi, lebih bullish lagi agar tidak terjadi bearish crossover ini. Dan ada juga red dot yang terbentuk di sini. Hasil pengumuman berita ekonomi kemarin untuk GDP, Gross Domestic Product-nya itu meningkat, dan ini adalah hal yang buruk untuk kripto. Warnanya merah. Untuk tingkat pengangguran itu dia menurun, jadi ini ekonomi itu mulai membaik, dan ini cenderungnya itu tidak baik untuk harga kripto ya teman-teman. Karena lebih baik menjalankan misalnya bisnis atau usaha dibandingkan dengan investasi di saham atau kripto. Jadi sederhananya sih begitu. Namun dari harga sendiri tidak ada perubahan yang terlalu berarti, hanya kemarin itu sempat ke 29.500, berusaha untuk naik lebih tinggi lagi di atas ini, tetapi gagal. Ada rejection dari sini. Ini sepertinya adalah daerah Fibonacci yang cukup penting, yaitu daerah 61,8-nya. Ada bounce dari situ untuk sekarang-sekarang ini. Dan nanti malam jam 7.30 akan ada berita inflasi, core PCE price index, dan biaya employment. Kalau misalnya indeks core PCE-nya ini turun dibandingkan dengan yang forecast, maka akan baik untuk kripto. Dan kalau misalnya biaya employment ini dari prediksi forecast sendiri ini itu 0,2% lebih baik dibandingkan dengan yang bulan sebelumnya, yaitu 0,3%, menunjukkan kalau inflasi itu semakin lama semakin menurun ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya hasilnya ini 0,3% aja, ini akan buruk buat kripto. Untuk kondisi altcoin sendiri ada yang naik, ada yang turun dalam jumlah yang cukup banyak, jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, tetapi ada analisa altcoin dari orang lain yang bisa menjadi pedoman buat kita, di mana menurut dia itu bullish kepada altcoin karena altcoin seharusnya akan melakukan rally yang cukup kuat. Ini sangat mirip sekali dengan tahun 2020.
Saya juga melihat adanya kemiripan dengan tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Beberapa orang itu berpikiran kalau tahun ini itu mirip dengan yang tahun 2019, memang bisa kita katakan seperti itu juga, tapi kita juga harus melihat apa yang ada di balik daripada pergerakan harganya ini, dan ketika kita menggunakan indikator dan kita menggunakan support, resistance, kemudian garis-garis ini, itu bisa membantu kita di fase manakah kita sekarang. Untuk market cap altcoin termasuk ETH, di time frame 2 weekly-nya, dia sekarang sedang melakukan retest daripada triangle yang sudah di breakout sekitar sebulan yang lalu. Situasi sekarang itu mirip sekali dengan yang di 2020 di sini. Jadi ini adalah 2020 terjadi retestnya itu sekitar bulan Juni atau Juli. Apa yang terjadi dari situ? Setelah retest ini berhasil, harga bisa naik dari situ. Lumayan ada DeFi summer yang terjadi. Kita juga melihat ada beberapa koin DeFi 1.0 seperti Aave, Maker, Compound yang ikut naik dan sekarang masih stabil di situ. Belum ada pergerakan harga lagi, tapi ada potensi untuk naik kalau kita lihat dari chart ini. Dan koin-koin lainnya juga, koin-koin layer 2 menurut saya bisa menjadi koin pilihan yang kuat. Adanya kemiripan antara pola ini dengan pola sebelumnya, yaitu adanya dua kali semacam liquidity grab yang terjadi atau nge-wick ke atas. Ada 1, 2, dan ini terjadi juga di sini. Ada 1, ada 2. Perbedaannya adalah untuk situasi di sini itu ada terjadi COVID crash, di mana crashnya ini penurunannya itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat sekali, sedangkan di sini itu kita juga turun, tetapi tidak membuat yang namanya lower low ya teman-teman. Kalau ini hampir sama dengan yang low sebelumnya, tapi ini dia membuat higher low, adanya buying pressure ketika altcoin-altcoin itu melakukan dump sekitar bulan Juni. Dan kita melihat juga dia menggunakan garis warna biru ini sebagai panduannya, di mana harga total market cap altcoin termasuk ETH itu berada di atas garis biru. Selain itu, dia menggunakan indikator BBW Squeeze Signals mengindikasikan kalau akan ada pergerakan besar yang terjadi. Jadi ketika harga itu sudah sideways dalam waktu yang cukup lama, maka itu menandakan adanya peningkatan peluang untuk terjadi pergerakan yang besar. Bisa ke atas, bisa ke bawah juga. Kita tidak bisa tahu arahnya kemana, tetapi akan ada pergerakan harga yang besar. Tetapi kalau kita melihat price action-nya ini, ketika dia sudah melakukan breakout daripada chart 2 weekly-nya itu, saya sudah lihat di TradingView dan memang benar adanya breakout ini dan sedang melakukan retest. Maka kalau misalnya retest ini berhasil, minggu ini bisa close dengan baik. Minggu-minggu ke depannya itu mungkin bisa akan ada mini alt season yang terjadi. Apakah kamu pernah mendorong sebuah bola itu ke dalam air? Sama juga dengan altcoin, tidak akan turun terus selamanya. Pasti akan ada masa-masa naiknya seperti ini lagi. Harga altcoin juga cenderung dekat dengan beberapa koin. Saya lihat kemarin itu ada Dogecoin, kalau tidak salah. Low-nya itu tahun ini dan tahun lalu itu 0,055, sekarang di harga 0,08. Menurut saya adalah koin yang boleh di DCA. Beberapa koin juga dekat dengan bottomnya, seperti koin-koin Metaverse. Kalau misalnya teman-teman yakin, kalau saya sendiri sih yakin karena Metaverse memiliki use case yang jelas dan orang-orang juga suka main game, jadi pasti akan ada masa-masanya dia bisa naik lagi. Kita akan lihat untuk beberapa minggu ke depannya, apakah Agustus ini bisa menjadi bulan yang bullish untuk altcoin. Dan ada analisa mengenai fase Bitcoin sendiri, berdasarkan akumulasi Bitcoin yang dilakukan oleh whale. Menurut CryptoCon, whale Bitcoin itu sedang bertumbuh. Pada faktanya, mereka telah melakukan pivot skala besar. Lihat, perhatikan baik-baik mengenai apa yang terjadi setelah masa-masa distribusi atau stagnasi ini. Ini bukan 2019, jadi saya katakan sebelumnya beberapa orang itu menggunakan siklus 4 tahun. Kalau kita tambahkan 4 itu ke 2019, itu menjadi 2023. Nah, orang-orang itu gunakan tahun 2019 sebagai pedoman untuk menavigasi tahun 2023. Tetapi ada kemiripan 2023 ini dengan tahun 2020 juga. Ini dibuktikan oleh CryptoCon sendiri dari chart akumulasi Bitcoin oleh whale.
Ini seperti 2020, 2021, makanya saya bilang kenapa harus akumulasi Bitcoin atau koin-koin yang fundamentalnya itu kuat, karena kita harus antisipasi mana tahu ini bisa lebih awal. Di mana sekarang ini fasenya adalah ini dalam posisi whale itu mengakumulasi Bitcoin di kotak warna hijau ini. Kita lihat untuk chart yang garis warna biru ini adalah kalau misalnya naik, maka whale sedang mengakumulasi. Kalau misalnya turun, maka whale itu menjual Bitcoin-Bitcoinnya. Ini kita lihat chart warna biru ini dalam posisi yang naik, seperti apakah di siklus yang lalu. Nah, ini katanya itu sama dengan setelah terjadi COVID crash di Maret 2020, di bulan April, Mei, Juni, Juli, yaitu bulan-bulan seperti sekarang itu, terjadi kenaikan akumulasi Bitcoin oleh whale, sama seperti yang sedang terjadi sekarang. Sebelum terjadi kotak warna hijau ini atau akumulasi whale, itu ada masa-masa stagnasi atau distribusi, yaitu kotak warna ungu ini, di mana chartnya itu cenderung untuk sideways-sideways saja. Nah, berbeda dengan fraktal tahun 2019, kalau kita lihat ini ya teman-teman, ini adalah cycle mid top-nya. Ketika harga itu naik dari mungkin sekitar 8.000 atau 10.000 naik sampai ke 14.000, itu whale melakukan sell off. Jadi ada grafik biru ini yang dalam posisi menurun, nah itu tidak kelihatan ketika harga Bitcoin itu melakukan kenaikan ke atas ya teman-teman. Jadi salah atau berbeda sifatnya itu dengan yang terjadi di pertengahan tahun 2019. Di tahun 2019 sendiri kita melihat kalau ada pump yang cukup lumayan dari harga 4.000 itu sampai ke 14.000 sampai di bulan Juni atau Juli. Nah, dari situ harga itu kemudian turun dan diakhiri oleh Black Swan, COVID crash. Posisi kita itu menurut saya lebih mirip dengan posisi tahun 2020 sebelum adanya pump yang cukup kuat di akhir tahun 2020 untuk Bitcoin. Dari data tren akumulasi Bitcoin untuk jumlah Bitcoin yang berbeda-beda untuk retail sendiri itu melakukan akumulasi yang cukup kencang dari di bawah 1 Bitcoin itu mengalami pertambahan, 1-10 Bitcoin mengalami pertambahan, 10-100 Bitcoin mengalami pertambahan, meskipun 100-1000 Bitcoin itu mengalami pengurangan, tetapi ada penambahan yang cukup signifikan 1.000-10.000 Bitcoin, dan ini adalah data yang cukup up to date tanggal 25 Juli, jadi kita bisa melihat kalau whale itu melakukan akumulasinya ya. Sekarang whale itu sedang melakukan akumulasi, sehingga adalah waktu yang cocok bagi kita untuk melakukan DCA terus, untuk siap-siap ketika Bitcoin akan melakukan pergerakan parabolik selanjutnya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.